Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku semua, para pencari ridha Allah dan para perindu keberlimpahan rezeki yang dirahmati Allah. Semoga di hari yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada Anda semua, melapangkan dada yang sempit, memudahkan urusan yang sulit, dan mengalirkan rezeki yang halal lagi berkah, laksana air bah yang tidak pernah surut. Pada kesempatan yang sangat istimewa ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenungi sebuah rahasia besar yang tersimpan di dalam benda yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu air putih. Tahukah Anda bahwa segelas air putih yang sering kita anggap remeh ternyata bisa menjadi wasilah atau perantara datangnya kekayaan yang melimpah ruah dan menjadi magnet uang yang sangat kuat jika dibacakan zikir khusus sebanyak 11 kali dengan tata cara yang benar, warisan dari para ulama makrifat. Simaklah pembahasan ini dengan hati yang khusyuk, karena bisa jadi inilah jawaban dari doa-doa panjang Anda selama ini yang memohon jalan keluar dari lilitan hutang dan kemiskinan yang mencekik. Saudaraku, seringkali kita tidak menyadari bahwa tubuh manusia ini sebagian besar terdiri dari air, dan air memiliki sifat yang sangat unik, yaitu mampu merekam getaran suara dan energi. Ada sebuah kenyataan yang mengejutkan yang berkaitan erat dengan judul video kita kali ini, bahwa nasib seseorang bisa berubah 180 derajat hanya dengan mengubah struktur air yang masuk ke dalam tubuhnya melalui doa dan zikir. Namun sayangnya, banyak dari kita yang meminum air tanpa adab dan tanpa doa, sehingga air itu hanya sekedar penghilang dahaga fisik semata, tanpa membawa keberkahan bagi jiwa dan rezeki kita. Bayangkan, jika setiap tetes air yang mengalir dalam darah Anda membawa kode kekayaan dan keberkahan dari asma Allah, niscaya seluruh sel tubuh Anda akan memancarkan aura magnet rezeki yang akan menarik uang dan peluang usaha dari arah yang tidak disangka-sangka. Mari kita kembali menelusuri sejarah dan kisah hikmah yang pernah terjadi pada masa lampau, di mana hiduplah seorang lelaki soleh yang diuji dengan kemiskinan yang sangat parah, hingga untuk membeli sepotong roti pun ia tidak mampu. Lelaki ini bernama Fulan, yang dikenal ahli ibadah, namun dunia seolah-olah lari darinya. Setiap usaha yang ia bangun selalu hancur di tengah jalan. Setiap pintu rezeki yang ia ketuk seolah tertutup rapat, dan hutang-hutangnya semakin menumpuk bak gunung yang siap menimpanya kapan saja. Dalam keputusasaan dan rasa lapar yang mendera, ia mendatangi seorang guru spiritual yang dikenal memiliki karomah dan kedalaman ilmu hikmah. Ia datang bukan untuk meminta uang, melainkan untuk meminta petunjuk tentang dosa apa yang menghalangi rezekinya dan amalan apa yang bisa membuka kembali pintu langit yang seolah terkunci baginya. Sesampainya di kediaman sang guru, lelaki itu menangis terseduh-seduh, menumpahkan segala beban hidupnya yang terasa sangat berat. Ia bercerita bahwa ia sudah bekerja keras, banting tulang, peras keringat, namun hasilnya nihil, bahkan minus. Ia merasa seolah-olah ada tembok gaib yang menghalangi uang masuk ke rumahnya. Sang guru mendengarkan dengan penuh kasih sayang, lalu tersenyum teduh dan berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya masalahmu bukanlah terletak pada pekerjaanmu atau usahamu, melainkan pada kekeringan spiritual yang terjadi di dalam jiwamu." Sang guru kemudian tidak memberinya modal uang emas atau perak, melainkan hanya mengambil segelas air putih biasa dari kendi tanah liat yang ada di meja beliau. Sang guru memegang gelas itu, mendekatkannya ke mulut beliau, lalu membacakan sesuatu dengan suara lirih yang bergetar penuh kehusyukan sebanyak 11 kali. Lelaki itu terheran-heran, apa hubungannya air putih dengan hutang-hutangnya yang menggunung dan kemiskinannya yang akut. Namun karena rasa hormat dan takzim kepada gurunya, ia diam saja menunggu perintah selanjutnya. Setelah selesai membacakan zikir tersebut, sang guru meniupkan nafasnya ke dalam air itu dan menyuruh lelaki tadi untuk meminumnya sampai habis dalam sekali tegukan, sambil menghadirkan niat yang kuat kepada Allah. Sang guru berkata, "Ketahuilah wahai anakku, air ini sekarang bukan lagi air biasa, tetapi air yang telah diisi dengan cahaya asma Allah yang akan membersihkan sumbatan-sumbatan negatif di dalam tubuhmu yang selama ini menolak rizki. Rizki itu suci, dan ia hanya akan datang dan menetap pada wadah yang suci pula. Sedangkan tubuhmu penuh dengan energi keluh kesah dan keputusasaan yang merupakan kotoran batin penghalang rizki.
Inilah masalah utama yang dihadapi oleh banyak orang di zaman modern ini, yaitu mereka sibuk mencari solusi di luar diri mereka, sibuk menyalahkan keadaan ekonomi, sibuk menyalahkan pemerintah atau sibuk mencari pinjaman sana-sini. Namun mereka lupa membersihkan wadah rizki yang ada di dalam diri mereka sendiri. Tubuh kita ini ibarat gelas. Jika gelasnya kotor dan bau, maka air jernih pun enggan untuk dituangkan ke dalamnya. Dan kalaupun dituangkan, air itu akan ikut menjadi kotor. Kemiskinan seringkali berakar dari mentalitas dan energi negatif yang mengendap di dalam cairan tubuh kita. Rasa iri dengki, marah, kecewa dan takut miskin adalah getaran energi rendah yang merusak struktur air dalam tubuh sehingga memancarkan sinyal penolakan terhadap rizki yang sebenarnya ingin datang. Kita butuh sebuah mekanisme pembersihan atau detoksifikasi spiritual yang cepat dan ampuh untuk mengubah energi penolakan itu menjadi energi penerimaan atau magnet. Disinilah letak harapan besar itu muncul, saudaraku. Allah yang Maha Kaya telah menyediakan sarana-sarana alamiah yang mudah didapat, namun memiliki kekuatan dahsyat jika disentuh dengan ayat-ayatnya. Air putih adalah elemen kehidupan yang disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran sebagai sumber kehidupan segala sesuatu. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Jika air bisa menghidupkan tanah yang mati, maka air yang dibacakan zikir mustajab ini, insya Allah, juga bisa menghidupkan kembali nasib Anda yang mati, menghidupkan kembali bisnis Anda yang layu, dan menghidupkan kembali aliran uang yang sempat terhenti. Ini adalah solusi tersembunyi yang sering diabaikan orang karena dianggap terlalu sederhana, padahal di balik kesederhanaan itu tersimpan kekuatan ilahiyah yang luar biasa. Rasa penasaran Anda mungkin mulai memuncak. Zikir apakah yang dibaca oleh sang guru tersebut dan bagaimana cara kerjanya sehingga bisa mendatangkan uang tiap saat? Ketahuilah bahwa zikir ini bukanlah mantra sihir, bukan pula jampi-jampi dukun, tetapi kalimat tauhid dan asma Allah yang memiliki spesifikasi khusus untuk menarik kekayaan dan melunturkan energi kemiskinan. Mengapa harus dibaca 11 kali? Karena angka 11 adalah angka witir yang dicintai Allah, dan dalam ilmu hikmah ulama, angka ini memiliki rahasia sebagai pembuka gembok yang terkunci. Filosofi air sebagai perekam doa sangatlah kuat. Air yang dibacakan kata-kata positif akan membentuk kristal yang indah dan menyehatkan, sedangkan air yang dimaki-maki akan membentuk kristal yang rusak dan menjadi racun. Bayangkan jika air yang Anda minum setiap pagi atau malam hari adalah air yang mengandung kristal doa kekayaan. Niscaya tubuh Anda akan bermetamorfosis menjadi penarik rizki yang aktif. Dalam kisah lelaki tadi, setelah ia meminum air tersebut, ia merasakan sensasi dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan anehnya, rasa cemas dan takut yang selama ini menghantuinya tiba-tiba sirna berganti dengan ketenangan yang luar biasa. Pikirannya menjadi jernih dan ide-ide segar mulai bermunculan. Pulang dari rumah gurunya, ia tidak membawa uang sepeser pun, tetapi ia membawa keyakinan baru dan energi baru yang memancar kuat. Dan benar saja, keesokan harinya, keajaiban demi keajaiban mulai terjadi. Pintu-pintu yang tadinya tertutup mulai terbuka satu persatu. Orang-orang yang tadinya menjauh mulai mendekat, menawarkan kerjasama, dan hutang yang tadinya mustahil lunas mulai menemukan jalan pelunasannya dengan cara yang tidak masuk akal logika manusia. Air yang telah didoakan itu bekerja memperbaiki internal dirinya, sehingga realitas eksternalnya pun ikut berubah, menyesuaikan dengan frekuensi barunya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita akan menyelami lebih dalam lagi pada bagian selanjutnya tentang bagaimana proses pendalaman emosional ini bekerja dan mengapa metode ini begitu efektif bagi Anda yang sedang terdesak kebutuhan ekonomi. Jangan anggap remeh segelas air yang ada di hadapan Anda, karena bisa jadi disitulah letak kunci gudang harta karun Anda yang selama ini hilang. Kita akan bahas tuntas dalil-dalilnya dan kisah-kisah inspiratif lainnya yang akan membuat iman Anda semakin kokoh. Bersiaplah untuk mengubah kebiasaan minum Anda menjadi ritual penarik kekayaan yang berkah. Jangan sampai Anda melewatkan bagian-bagian penting berikutnya, karena setiap kalimat adalah ilmu yang daging semua, yang sayang jika dilewatkan begitu saja. Hati yang gersang dan penuh dengan kekhawatiran akan masa depan adalah tanah tandus yang sulit ditumbuhi benih kekayaan. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita selami lebih dalam lagi hakikat dari persoalan hidup yang sedang menjerat leher kita saat ini.
Seringkali kita merasa bahwa uang adalah satu-satunya solusi bagi masalah kita, sehingga kita lupa bahwa uang itu hanyalah makhluk yang tunduk pada perintah Allah. Ketika kita meminum air tanpa doa, kita hanya membasahi tenggorokan fisik kita, namun membiarkan jiwa kita tetap kehausan akan rahmat Allah. Rasa perih saat ditagih hutang, rasa malu saat tidak mampu membelikan susu untuk anak, dan rasa hina di mata manusia adalah api yang membakar ketenangan batin. Air yang dibacakan zikir dengan penuh keyakinan ini berfungsi sebagai pemadam api tersebut, mendinginkan hati yang panas karena gelisah, dan menstabilkan emosi yang carut-marut akibat tekanan ekonomi. Ingatlah bahwa syaitan sangat menyukai hati yang gelisah, karena disitulah pintu masuk keputusasaan, sedangkan Allah mencintai hati yang tenang, mutmainah, dan rizki hanya akan singgah di hati yang tenang tersebut. Menyambung kisah lelaki yang mendatangi gurunya tadi, mari kita lihat apa yang terjadi pada malam setelah ia meminum air doa tersebut. Secara kasat mata, uang tidak langsung jatuh dari atap rumahnya, namun ada perubahan fundamental yang terjadi di dalam dirinya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa tidur dengan sangat nyenyak tanpa mimpi buruk dikejar penagih hutang. Kualitas tidur dan ketenangan batin ini adalah rizki awal yang sering tidak kita syukuri. Padahal inilah fondasi untuk menjemput rizki materi yang lebih besar. Ketika bangun di sepertiga malam terakhir, ia merasakan tubuhnya ringan untuk bersujud, dan dadanya lapang seolah-olah beban hutang yang menggunung itu menjadi kecil di hadapan kebesaran Allah. Inilah yang dimaksud dengan memperbaiki wadah sebelum mengisi air. Allah sedang memperbaiki mental dan spiritual lelaki itu melalui wasilah air yang berenergi zikir, agar ketika kekayaan itu datang, ia tidak menjadi sombong dan lupa diri. Konteks spiritual dari penggunaan air sebagai media penyembuhan dan penarik rizki bukanlah hal baru dalam Islam, melainkan warisan peradaban kenabian yang sangat luhur. Kita tentu ingat kisah Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail alaihi salam, yang berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah dalam kebingungan mencari air untuk anaknya. Allah tidak menurunkan air hujan dari langit, tetapi Allah memancarkan air Zam-Zam dari hentakan kaki mungil Nabi Ismail di tanah yang gersang. Filosofi ini mengajarkan kita bahwa air yang berkah seperti Zam-Zam atau air yang didoakan bisa menjadi asbab atau sebab musabab datangnya pertolongan Allah di saat logika manusia sudah buntu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang air Zam-Zam bahwa air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Jika diminum untuk kesembuhan, maka Allah akan menyembuhkan. Jika diminum untuk meminta kekenyangan, Allah akan mengenyangkan. Prinsip yang sama berlaku pada air putih yang kita bacakan zikir ini. Kita meniatkannya sebagai doa yang diminum untuk membersihkan sumbatan rizki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan. Para ulama terdahulu sering menggunakan metode ruqyah dengan media air untuk mengobati berbagai penyakit, termasuk penyakit kefakiran dan kesialan hidup. Mereka memahami bahwa tubuh manusia terdiri dari 70% air, dan air memiliki memori yang mampu menyimpan getaran doa. Ketika Anda membacakan kalimat thayyibah pada segelas air, molekul air tersebut akan berubah menjadi kristal heksagonal yang indah dan bercahaya secara mikroskopis. Saat air bercahaya ini masuk ke dalam tubuh Anda, ia akan mengalir melalui pembuluh darah, masuk ke jantung dan otak, menggantikan cairan tubuh yang keruh akibat stres dan dosa. Inilah proses detoksifikasi nasib. Nasib buruk seringkali bersemayam dalam darah yang kotor oleh makanan haram atau pikiran kotor. Dengan meminum air zikir ini, Anda sedang melakukan transfusi energi ilahiyah ke dalam tubuh Anda, menjadikan diri Anda magnet hidup yang menarik hal-hal positif, termasuk uang dan keberuntungan. Namun perlu diingat saudaraku, bahwa air hanyalah wasilah atau perantara, sedangkan kuasa mutlak tetap ada di tangan Allah. Jangan sampai kita terjebak pada kemusyrikan dengan menganggap air itu sakti mandraguna. Air itu benda mati. Ia menjadi mulia karena asma Allah yang dibacakan kepadanya. Kisah sahabat Nabi yang mengobati kepala suku yang tersengat kalajengking dengan membacakan Al-Fatihah dan meniupkannya, terkadang dengan media air liur atau air, adalah bukti takrir atau persetujuan Nabi bahwa bacaan Al-Quran dan zikir bisa memberi efek fisik yang nyata pada tubuh manusia.
Jika racun kalajengking saja bisa netral dengan bacaan doa, apalagi racun kemiskinan dan racun hutang yang meracuni kehidupan Anda, pasti bisa dinetralkan dengan izin Allah melalui amalan air ini. Dalam perjalanan spiritual menuju kekayaan, kita seringkali terhalang oleh hijab-hijab dosa yang tidak kita sadari. Dosa menyakiti orang tua, dosa memakan harta riba, atau dosa melalaikan sholat adalah penghalang tebal yang membuat rizki sulit masuk. Air yang dibacakan zikir taubat dan permohonan rizki ini berfungsi sebagai pembersih hijab-hijab tersebut dari dalam. Bayangkan pipa air di rumah Anda yang tersumbat lumut dan kotoran. Tentu airnya akan menetes kecil atau bahkan mati total. Solusinya bukan dengan mengganti keran airnya yang mahal, tetapi dengan membersihkan pipanya. Begitu pula dengan rizki, solusinya bukan ganti pekerjaan terus-menerus, tetapi bersihkan pipa spiritual Anda. Amalan minum air zikir ini adalah cara paling efektif dan mudah untuk menggelontorkan kotoran-kotoran batin tersebut sehingga aliran rizki dari Allah yang maha deras bisa mengalir lancar kembali ke rumah tangga Anda. Kita akan melihat bukti nyata bagaimana amalan sederhana ini bisa mengubah hidup seseorang 180 derajat. Ada seorang pedagang di pasar yang dagangannya selalu sepi pembeli, padahal barangnya bagus dan harganya murah. Ia nyaris putus asa dan ingin menutup usahanya. Lalu, ia bertemu dengan seorang kiai yang menyarankannya untuk tidak hanya mengeluh, tetapi memulai harinya dengan meminum air yang sudah dibacakan asma Allah tertentu. Kiai itu berkata, "Bersihkan dulu energimu yang keruh itu, karena pembeli enggan mendekat pada penjual yang wajahnya suram dan auranya gelap." Pedagang itu menuruti nasihat sang kiai. Seminggu setelah rutin mengamalkan minum air zikir setiap pagi sebelum berangkat ke pasar, sesuatu yang ajaib terjadi. Ia merasa tubuhnya lebih bugar, wajahnya lebih cerah, dan pembeli mulai berdatangan seolah-olah ada magnet yang menarik mereka ke kiosnya. Dagangannya laris manis, dan dalam sebulan, omsetnya naik berkali-kali lipat. Ini bukan sihir, ini adalah berkah dari melibatkan Allah dalam setiap tegukan air yang masuk ke tubuh. Saudaraku yang sedang sempit hidupnya, jangan remehkan kekuatan niat yang ditanamkan ke dalam air. Air adalah elemen yang sangat patuh pada perintah. Jika Anda membacakan doa kekayaan pada air itu akan membawa pesan kekayaan itu ke setiap sel tubuh Anda. Dan sel tubuh Anda akan bergetar memancarkan frekuensi kekayaan ke alam semesta. Alam semesta atas izin Allah akan merespon getaran itu dengan mendatangkan peluang-peluang rezeki yang selaras. Tiba-tiba ada teman menawari proyek, tiba-tiba bos menaikkan gaji, atau tiba-tiba hutang dianggap lunas oleh pemiutang. Semua skenario indah itu sangat mudah bagi Allah. Yang sulit adalah membangun keyakinan di hati kita sendiri. Maka jadikan amalan air zikir ini sebagai sarana latihan iman, latihan tawakal, dan latihan membersihkan hati setiap hari. Sebentar lagi di bagian terakhir, saya akan membuka ijazah amalan ini secara lengkap. Bacaan apa yang harus diucapkan 11 kali, bagaimana tata cara meniupnya, dan kapan waktu terbaik meminumnya agar efeknya dahsyat. Pastikan Anda tidak melewatkan satu detail pun, karena dalam ilmu hikmah, tata cara atau kaifiyah itu sangat menentukan keberhasilan. Siapkan gelas Anda, siapkan hati Anda, dan siapkan keyakinan Anda. Kita akan bersama-sama menjemput rezeki yang melimpah ruah dengan cara yang diajarkan oleh para kekasih Allah. Jangan biarkan keraguan menghalangi Anda untuk mencoba resep langit ini, karena tidak ada ruginya sama sekali. Mencoba mendekat kepada Allah justru keuntungan besar yang menanti Anda di depan mata. Sampailah kita pada puncak pembahasan yang paling dinanti-nantikan, yaitu pembukaan kunci rahasia tentang kalimat zikir apa yang harus dibacakan pada segelas air putih agar berubah menjadi air kehidupan yang menarik rezeki. Persiapkan hati Anda, luruskan niat semata-mata mengharap ridho Allah, dan jika ada segelas air di dekat Anda sekarang, silakan ambil dan praktekkan langsung ilmunya. Amalan ini adalah warisan dari para ahli hikmah yang sanad keilmuannya tersambung pada keberkahan ayat-ayat Al-Quran dan Asmaul Husna. Kuncinya terletak pada adab saat meminumnya dan keyakinan saat membacakannya. Kalimat dahsyat yang harus Anda baca sebanyak 11 kali pada air tersebut adalah Ya Fattahu, Ya Razzaqu, Ya Ghaniyu, Ya Mughni. Wahai Zat yang Maha Pembuka,
wahai Zat yang Maha Pemberi rezeki, wahai Zat yang Maha Kaya, dan wahai Zat yang Maha Memberi kekayaan. 4 asma Allah ini adalah kombinasi sempurna untuk membuka gembok rezeki yang macet, mendatangkan rezeki baru, dan mencukupkan diri dengan kekayaan yang berkah. Tata caranya sangatlah sederhana, namun membutuhkan kekhusyuan tingkat tinggi. Ambillah segelas air putih yang suci, peganglah dengan tangan kanan Anda, karena tangan kanan adalah simbol kebaikan. Dekatkan mulut Anda ke permukaan air, lalu mulailah membaca Bismillahirrohmanirrohim 1 kali, diikuti dengan Ya Fatahu, Ya Rozzaku, Ya Ghaniyu, Ya Mugni sebanyak 11 kali. Setiap selesai membaca rangkaian asma tersebut, tiupkanlah napas Anda secara perlahan ke permukaan air tersebut, seolah-olah Anda sedang mentransfer energi doa dari lisan Anda ke dalam molekul air. Bayangkan saat Anda meniup air itu, cahaya keemasan dari asma Allah masuk dan berpendar di dalam air. Setelah selesai hitungan ke-11, tutuplah dengan membaca sholawat Nabi 1 kali dan minumlah air tersebut dalam 3 tegukan. Pada setiap tegukan, hadirkanlah doa spesifik Anda di dalam hati. Misalnya, Ya Allah, lunasilah hutangku, atau Ya Allah, lancarkanlah usahaku. Mengapa amalan ini begitu powerful dan bisa mendatangkan uang tiap saat jika dirutinkan setiap pagi sebelum sarapan dan setiap malam sebelum tidur? Karena secara spiritual, Anda sedang memprogram ulang seluruh sel tubuh Anda dengan sifat-sifat Allah. Ketika Anda membaca Ya Fatahu, Anda sedang meminta Allah membuka jalan-jalan buntu di otak Anda, sehingga Anda bisa melihat peluang bisnis yang tidak dilihat orang lain. Ketika Anda membaca Ya Rozzaku, Anda sedang menarik rezeki fisik untuk mendekat. Ketika membaca Ya Ghaniyu, Anda menanamkan mental kaya ke dalam jiwa sehingga Anda tidak lagi bermental pengemis. Dan ketika membaca Ya Mugni, Anda memohon kemampuan untuk menjadi kaya agar bisa memberi manfaat bagi orang lain. Air yang sudah dibacakan zikir ini akan menyatu dengan darah dan beredar ke seluruh tubuh, membersihkan blocking mental atau hambatan mental seperti rasa malas, putus asa, dan ketakutan yang selama ini menjadi penghalang terbesar rezeki Anda. Mari kita tuntaskan kisah lelaki yang mendatangi gurunya tadi. Setelah ia rutin mengamalkan minum air zikir ini selama 40 hari berturut-turut tanpa putus, perubahan hidupnya sungguh di luar nalar. Awalnya ia hanya merasakan ketenangan hati dan tubuh yang lebih sehat, namun perlahan-lahan keajaiban finansial mulai terjadi. Tiba-tiba ada orang yang melunasi hutang lamanya yang ia pikir sudah hangus. Tiba-tiba dagangan kecil-kecilan istrinya meledak omsetnya. Dan yang paling mengharukan, ia mendapatkan kepercayaan modal usaha dari seorang investor yang melihat aura kejujuran dan ketenangan di wajahnya. Lelaki itu kini telah menjadi saudagar yang dermawan, yang setiap Jumat membagikan makanan gratis dan menyantuni anak yatim. Rahasianya sederhana, ia tidak pernah melewatkan pagi dan malamnya tanpa meminum air doa tersebut. Ia sadar bahwa air itu hanyalah sarana, tetapi Allah lah yang menggerakkan sebab-sebab rizki itu datang kepadanya. Pelajaran terpenting yang harus kita tanamkan dalam-dalam adalah bahwa rezeki itu butuh wadah yang bersih dan frekuensi yang selas. Seringkali kita berdoa minta kaya, tetapi hati kita kotor dengan iri dengki, dan tubuh kita lemas karena makan makanan yang syubhat. Air zikir ini berfungsi sebagai bilasan spiritual yang mencuci kotoran-kotoran tersebut dari dalam. Ingatlah dalil dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ayat ini bukan hanya bicara soal biologi, tetapi juga soal nasib. Jika nasib ekonomi Anda sedang mati suri, hidupkanlah kembali dengan air yang dibacakan asma Allah yang Maha Hidup atau Al-Hayyu. Jangan remehkan hal kecil yang dilakukan dengan istiqomah, karena tetesan air yang terus-menerus bisa melubangi batu karang yang keras. Begitu pula doa yang terus-menerus bisa menembus takdir yang sulit. Hasil akhir atau tujuan tertinggi dari amalan ini bukanlah semata-mata Anda punya uang miliaran di rekening, meskipun itu sangat mungkin terjadi atas izin Allah.
Tujuan utamanya adalah terbentuknya karakter hamba Robbani yang senantiasa melibatkan Allah dalam setiap aktivitasnya, bahkan dalam urusan minum sekalipun. Ketika Anda bergantung total kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhan Anda dari jalan yang tidak disangka-sangka, atau min haitsu la yahtasib. Anda akan merasakan hidup yang serba mudah, easy life, di mana urusan-urusan sulit menjadi gampang, masalah-masalah pelik terurai dengan sendirinya, dan uang datang mengejar Anda, bukan Anda yang mengejar uang sampai stres. Inilah kenikmatan hidup yang sesungguhnya, yaitu kekayaan yang membawa ketenangan, bukan kekayaan yang membawa kegelisahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, mumpung Anda masih diberi nafas dan kesempatan, jangan tunda lagi untuk memulai amalan ini. Tidak butuh biaya mahal, tidak butuh ritual yang memberatkan, hanya butuh segelas air putih dan ketulusan hati. Mulailah nanti malam atau besok pagi. Jadikan ini kebiasaan baru keluarga Anda. Bacakan juga untuk air minum anak-anak Anda, agar mereka tumbuh menjadi anak yang cerdas dan soleh, serta mudah rezekinya kelak. Bacakan untuk pasangan Anda, agar rumah tangga menjadi adem ayem dan rezeki suami istri lancar beriringan. Air adalah perekam doa terbaik, maka isilah galon di rumah Anda dengan zikir-zikir ini, agar setiap tetes yang diminum anggota keluarga menjadi nutrisi bagi iman dan magnet bagi keberuntungan. Saya ingin mengajak Anda untuk merenung sejenak. Bayangkan jika 1 bulan dari sekarang, hutang-hutang Anda mulai lunas satu persatu. Bayangkan Anda bisa bersedekah tanpa melihat label harga. Bayangkan wajah orang tua Anda tersenyum bahagia karena Anda bisa memberangkatkan mereka umroh. Semua itu dimulai dari langkah kecil hari ini, yaitu memperbaiki hubungan dengan Allah melalui wasilah air zikir. Jangan biarkan logika duniawi membatasi kekuasaan Allah. Bagi Allah, memberi Anda uang 1 koper sama mudahnya dengan memberi Anda segelas air. Kuncinya ada pada keyakinan Anda. Jika Anda ragu, maka Anda tidak akan mendapatkan apa-apa selain air biasa. Tetapi jika Anda yakin, hakul yakin, maka air itu akan menjadi obat dari segala penyakit kemiskinan. Sebagai penutup yang menguatkan azam atau tekad Anda, saya tantang Anda untuk melakukan riyadoh air zikir ini selama minimal 40 hari tanpa putus. Lihatlah apa yang akan terjadi pada kehidupan Anda. Allah tidak pernah ingkar janji pada hamba yang bersungguh-sungguh mendekat. Man jadda wajadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Jadilah bukti nyata selanjutnya dari kebesaran Allah. Jangan hanya menjadi penonton kisah sukses orang lain, tetapi jadilah pelaku sejarah kesuksesan Anda sendiri. Langit sudah siap menurunkan rezekinya, tinggal Anda siapkan wadahnya dengan hati yang bersih dan ikhtiar langit yang kencang. Sekarang, sebagai akad atau perjanjian spiritual kita, silahkan ketik di kolom komentar, "Qabiltu ijazah", yang artinya, saya terima ijazah amalan ini. Lalu tuliskan hajat terbesar yang ingin Anda capai dalam waktu dekat, misalnya lunas hutang tahun ini, atau punya rumah tunai. Tulisan Anda adalah doa dan diaminkan oleh ribuan jamaah lain yang membaca komentar Anda, akan menjadi energi kolektif yang dahsyat menembus pintu langit. Jangan lupa tekan tombol like sebagai sedekah jariah, agar video ini menyebar luas dan membantu saudara kita yang lain yang sedang kesulitan. Bagikan video ini ke grup keluarga dan teman-teman Anda, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa di puncak kejayaan yang berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.